Nah, ini bukti-bukti bahwasanya manajemen bekerja keras bagaimana untuk mewujudkan VTube kembali. Kita bisa melihat buktinya. Info hasil pertemuan dengan OCE dan manajemen tentang banyaknya masalah di aplikasi VTube. Masalah pertama itu masalah dan bug di aplikasi VTube 3.0 sangat banyak, dan semua sudah disampaikan oleh leader-leader dan disadari oleh perusahaan, termasuk keluhan yang masuk hingga puluhan ribu. Perusahaan sudah selalu mencoba memperbaiki, itulah sebabnya terjadi update VTube berkali-kali. Kita ketahui bahwa berikutnya akun Pak Wilbert pun hingga hari ini belum terverifikasi hingga hari ini ya. Permasalahan transaksi di EC, lamanya transferan rupiah yang masuk ke rekening, verifikasi KTP dan integrasi dengan Dukcapil ya, dan sinkronisasi data dengan V+, verifikasi email, lambatnya respon CS, exposure dan paket ads, sinkronisasi data dengan V+, lambatnya tayang iklan, dan masih banyak lain permasalahannya. Penyebab dan solusinya semua kendala sudah disampaikan resmi oleh perusahaan, yaitu tutup selama 60 hari. Mohon menunggu dear smart VTuber dimanapun berada. Begini metamorfosis VTube sejak launching di Indonesia bulan April 2020 hingga saat ini tanggal 27 Februari ya, pada saat pertemuan itu 2021. Tulisan ini tidak sempurna namun bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang VTube Anda, VTube kita. Yang pertama, cikal bakal VTube masuk ke Indonesia. Kita ingat-ingat kembali melalui leader-leader atas dari Wilbert Kariman, Ahmad Noval, Alexius, Yunitat Mojo, Antonius sekitar bulan Maret 2020. Mereka ini pioner VTube, lalu bermunculan diamond lainnya. Yang kedua, VTube masuk secara resmi di Indonesia tanggal 15 April 2020. Namun VTube belum launching di Play Store. Member-member lama termasuk saya, ini disebutkan namanya ya, yang menulis tulisan ini, Mahraini Zen PLC 318, join akhir April 2020, akhir awal Mei 2020 hanya lewat link yang dibagikan oleh leader-leader pendahulu. Pokoknya waktu itu kita member lama, saya pun percaya apa kata leader. Intinya saya hanya ingin berbisnis tanpa modal, tidak ingin jadi pegawai selamanya. Dan yang ketiga, dulu iklannya hanya iklan tes ads Google yang sering member-member lama sebut sebagai iklan Om Bewok, karena model iklannya hanya satu orang, Om bule dan brewokan. Saat itu VTube lagi membangun sistem ya, server dan komunikasi dengan Google untuk proses verifikasi ke Play Store. Keempat, belum ada strategi fast track, belum ada yang percaya, semua menganggap VTube aplikasi scam, aplikasi penipuan. Yang kelima, belum ada VTubers yang umroh, wisata rohani Bali, dan bangun rumah, apartemen, villa di Bali, tanah, mobil, dan lain-lain dari hasil VTube. Belum ada bukti sama sekali pada saat itu, walaupun dari leader-leader atas, bahwa VTube menghasilkan uang. Yang keenam, lalu pendaftaran VTube ditutup sementara waktu sesuai janji manajemen VTube, buka pendaftaran gelombang kedua di akhir bulan Mei 2020. VTube berhasil launching pertama kali di Google Play Store. VTube 1.0 saat itu kita bersuka cita. Ternyata akhirnya kita bisa download VTube di Play Store. Berikutnya yang ketujuh, pendaftaran tahap kedua dibuka. Aplikasi sudah bisa di-download di Play Store. Namun manajemen kaget juga. Target awal server VTube hanya menampung 350 pertama, lalu 1 juta dalam 1 tahun pertama. Ini melonjak sekali kenaikannya teman-teman. Jadi kaget gitu, aplikasinya kaget. Ternyata hanya beberapa minggu member terus berkembang berkali-kali lipat dari target daya tampung server. Daya tampung server ini penting sekali kita ketahui ya. Akhirnya VTube tutup registrasi lagi sementara waktu dan buka lagi pendaftaran gelombang ketiga bulan September 2020. Launchinglah VTube 2.0 di Play Store yang saat ini sedang diperbaiki. Saat itu manajemen super sibuk antara mengurus server, membentuk tim IT dan tim manajemen di Indonesia. Yang kedelapan, bulan Juli 2020, VTube tiba-tiba masuk dalam daftar entitas ilegal oleh SWI dan OJK. VTube menjadi sorotan karena sangat viral
dan perkembangannya luar biasa dahsyat, membara di tengah pandemi Covid. Saat itu kuasa hukum Fitup menghadapi OJK menjelaskan bahwa Fitup bukan perusahaan ilegal, ada sertifikat Kominfo, Kemenhukam dan lembaga OSS. Fitup bukan perusahaan investasi, bukan MLM, bukan skema piramid, bukan skema Ponzi, bukan money game. Ini sudah dijelaskan berkali-kali. Masa-masa ini Kominfo menguji dua kali loh konsep marketing plan Fitup. Tidak sama sekali ditemukan hal-hal yang mengindikasi penipuan. Pemerintah terlanjur sudah mengumumkan bahwa Fitup ilegal. Nah, di sini terlanjur teman-teman. Lalu bulan September 2020 Fitup dikeluarkan dari list OJK. OJK menyatakan Fitup bukan ranah OJK. Ini masih ada arsip soft file jawaban OJK saat itu melalui kontak OJK ya. Namun belakangan jawaban berubah. Fitup tetap dinyatakan sebagai aplikasi ilegal sampai dinormalisasi kembali. Aplikasi Fitup tetap bisa dijalankan meskipun dinyatakan ilegal. Sampai akhirnya Fitup terus-menerus diserang haters yang mengangkat isu legalitas, diadu domba dengan TNI Polri. Ini kita sampai diadu domba ya dengan TNI Polri. Rupanya kompetitor kalang kabut dengan munculnya bayi raksasa digital advertising bernama Fitup. Ini yang kebanyakan itu kompetitor teman-teman. Manajemen Fitup tidak tinggal diam. Mereka terus berkoordinasi dengan pemerintah, 6 kementerian terkait. Mungkin muncul pertanyaan di benak kita, mengapa kok isu legalitas ini sudah bulan Juli 2020 tapi belum kelar-kelar sampai sekarang? Kok Fitup menunggu begitu lama? Jawabannya, Fitup perusahaan baru, masih seusia bayi 4 bulan saat itu. Manajemen belum firm, kantor masih virtual, dan dari hasil koordinasi kuasa hukum Fitup dengan pemerintah terkait, pemerintah juga masih bingung harus membagaimanakan Fitup ini. Harus diklarifikasikan sebagai apa Fitup ini. Fitup ditutup, ada izinnya. Marketing plan sama sekali tidak ada unsur penipuan. Sistem Viewpoint tidak merugikan member, malah sebaliknya. Member-member sudah mencairkan jutaan, ratusan juta, miliaran. Fitup digolongkan perusahaan investasi bukan? Digolongkan bisnis periklanan seperti YouTube, tapi kok ada perdagangan Viewpoint, digital currency yang berlaku di komunitas. Intinya konsep Fitup jauh langkahnya ke terdepan. Belum ada konsep yang menyerupai Fitup, saking canggihnya Fitup. Hal ini pernah diungkapkan oleh Wilbert Karimun melalui Zoom. Lalu waktu terus berlalu teman-teman, sampai akhirnya ditemukanlah peraturan yang cocok buat Fitup, yaitu digolongkan ke dalam perdagangan melalui sistem elektronik. GR80 sesuai PP nomor 80 tahun 2019, tapi dengan catatan Fitup harus segera buka fase kedua e-commerce. Inilah yang membuat manajemen segera maintenance untuk launching Fitup 3.0 yang kesannya mendadak dan dibaca berbeda oleh para haters dan pesaing. Peraturan FYI peraturan nomor 80 tahun 2019 tersebut adalah peraturan yang baru diberlakukan tahun 2021 ini. Teruskan ya, akhirnya disepakatilah 5 syarat SWI untuk normalisasi legalitas Fitup kembali 100%. Manajemen terus bekerja siang malam untuk memenuhi syarat tersebut. 3 syarat sudah terpenuhi. 2 syarat selanjutnya melekat pada Fitup 3.0 nanti. Lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia sudah menyaksikan langsung live Kominfo dan OJK terkait Fitup tanggal 26 Februari 2021. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh manajemen Fitup. Fitup jujur. Server Fitup terus diperbesar kapasitasnya. Dan guna memenuhi 5 syarat dari SWI OJK, aplikasi Fitup harus dirubah untuk sinkronisasi. Maka aplikasi diturunkan dari Play Store sesuai pengumuman manajemen hingga awal Maret 2021 untuk upload kembali Fitup 3.0 bersama launchingnya e-commerce. Mari kita sedikit berpikir bijak dan cerdas dari masa-masa yang sudah kita lewati bersama ini. Masa sekarang ini Fitup terus melakukan maintenance, meningkatkan daya tampung user server, update versi di Play Store karena member Fitup terus bertambah, akan terus menembus angka 20-30 juta pengguna.
VTube belum 1 tahun loh. Biasanya aplikasi baru 1 tahun itu belum tentu tembus 1 juta pengguna. Bayangkan berapa besar biaya membangun aplikasi dan server dan maintenance-nya. Belum biaya membeli kantor dan biaya operasional lainnya. Jadi kalau ada yang bilang VTube bubar, bakal bangkrut, tidak mungkin. Owner VTube orang yang uangnya tidak berseri, tidak bernomor seri maksudnya. Atau ada yang bilang VTube kabur, tidak mungkin. Apa yang mau dibawa kabur? Vpoint. Mau dikemanakan Vpoint kita? Dijual ke Cina? Uang uang ID orang-orang Indonesia mana mau orang-orang Cina itu. Mereka juga main VTube di sana. Manalah bisa data di encryption kalau bukan pemiliknya. Atau ada yang bilang penjualan data pribadi kita ke perusahaan-perusahaan lain atau diperdagangkan ke black market oleh para hackers. Kemana? Ke bank, asuransi, atau kemana? Tanpa VTube, bank-bank, asuransi, rumah sakit, database sudah menyebar kemana-mana. VTube bukan satu-satunya perusahaan big data di Indonesia. Dan hingga saat ini, apa data kita tersebar karena VTube? Jadi santai aja ya teman-teman. Yang ke-9, VTube terus berbenah diri. VTube patuh pada pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya kita sama-sama menunggu VTube 3.0 di awal Maret 2021 ini. Dalam masa penantian ini, VTube pasti akan terus diserang oleh para haters dan pesaing. Jika mental kuat, kita tidak akan bergeming sedikit pun. Apapun kata media, apapun kata haters di luar sana, kita santai saja. E-commerce ada bukan karena adanya investasi SWI ya teman-teman. Jika menyimak dengan seksama, e-commerce sudah disebutkan di marketing plan VTube dan masuk ke dalam fase kedua perusahaan. Jauh hari sudah disebutkan bahwa e-commerce di fase kedua ini dipercepat karena manajemen menyikapi situasi terkini dan perubahan ekosistem VTube yang mendorong normalisasi VTube legal 100%. Selanjutnya, VTube nanti akan mengembangkan sektor-sektor lain, pariwisata, perhotelan, tiket, sinkronisasi dengan pom bensin, supermarket, lalu akan menambah Asia, lalu mendunia. Begitu kata visi misi perusahaan VTube PT Visual Viewtech. Percayalah, manajemen VTube sudah bekerja keras untuk kita semua. VTube selalu menjaga komitmen. VTube memanusiakan manusia. VTube patuh kepada pemerintah Republik Indonesia. Saksikan mereka-mereka yang menangis terharu, bahagia karena kehadiran VTube. Tetap semangat, perjuangan kita sudah sejauh ini, jangan menjadi sia-sia. Satu hati, satu komando, long life VTube. Untung ada VTube, kangen VTube, VTube Indonesia, salam VTuber Indonesia. Ini teman-teman, silahkan semuanya disimak ya, pelan-pelan disimak. Inilah perjalanan-perjalanan bahwasanya bukti daripada manajemen VTube itu bekerja keras sampai saat ini. Bahkan 60 hari ini pun mereka diisi dengan begitu berat kerja mereka untuk memperbaiki VTube, memperbaiki aplikasi VTube. Oke teman-teman, semoga dengan artikel ini semuanya para VTuber bisa yakin ya. Jangan mendengarkan haters atau mendengarkan ciciran-ciciran atau hasutan-hasutan yang menyesatkan. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.